Sujeng Rawu, sedulur, rahayu. Pernah nggak kamu merasa hari ini baik-baik saja, tapi dadamu seperti sempit seolah hidup menekan dari dalam, padahal tidak ada yang berubah di luar? Kamu bisa kerja, bisa tertawa, bahkan bisa berdoa panjang. Tapi begitu malam datang, batin tetap gelisah, pikiran ramai, dan tubuh seperti lupa caranya benar-benar istirahat. Ada satu hal yang selalu menemanimu sejak lahir sampai detik ini, lebih setia dari siapapun, namun justru paling sering kamu abaikan. Nafasmu sendiri. Malam ini, kita tidak akan mengejar ilmu yang rumit, tidak akan berburu sensasi, apalagi memaksakan ketenangan. Kita hanya akan membuka pintu yang paling dekat, pintu yang sering dianggap terlalu sederhana, dan melihat apa yang sebenarnya terjadi ketika manusia bernafas tanpa kesadaran. Karena bisa jadi, yang membuat hidup terasa berat bukan masalahmu, melainkan caramu menghirup dan melepaskan hidup itu setiap hari. Sebelumnya, bantu subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar. Semoga rezekinya lancar. Amin, ya robbal alamin. Pagi itu datang seperti pagi-pagi lainnya. Matahari terbit tanpa suara. Angin bergerak pelan, menyentuh dedaunan. Dunia berjalan seperti biasa, seolah tidak ada yang perlu diperhatikan. Namun di balik ketenangan yang tampak itu, ada sesuatu yang terasa tidak beres di dalam dada. Hidup berjalan, tapi rasanya sempit. Bukan karena dunia mengecil, melainkan karena ada bagian diri yang tertinggal dan tidak ikut hadir. Semar duduk bersila di bawah pohon tua yang rindang, akarnya menjalar ke tanah, seperti ingatan lama yang tidak pernah pergi. Wajahnya tenang, matanya setengah terpejam, seakan mendengarkan sesuatu yang tidak terdengar oleh telinga. Ia tidak terlihat sedang berpikir. Ia hanya ada. Nafasnya masuk dan keluar dengan wajar, tanpa usaha, tanpa suara. Di sekelilingnya, Petruk, Gareng, dan Bagong duduk dengan cara masing-masing. Petruk tampak gelisah, tubuhnya diam, tetapi pikirannya berlari kemana-mana. Gareng lebih banyak diam, namun sorot matanya menunjukkan kelelahan yang sulit ia jelaskan. Bagong beberapa kali menghela napas panjang, seperti orang yang membawa beban tanpa tahu dari mana asalnya. Bagong yang pertama membuka suara. Ia mengeluh, hidup terasa berat, pikiran penuh, tidur tidak pernah benar-benar nyenyak. Hari-hari berlalu cepat, tapi tubuhnya selalu lelah. Petruk mengangguk setuju. Ia merasa waktu seperti berlari, sementara dirinya tertinggal. Banyak hal dilakukan, namun sedikit yang benar-benar dirasakan. Gareng tidak banyak bicara. Ia hanya mengangguk pelan, merasa apa yang mereka katakan juga terjadi di dalam dirinya. Semar mendengarkan tanpa memotong. Tidak ada nasihat yang keluar dengan cepat. Ia membiarkan keluhan itu mengendap di udara pagi. Setelah beberapa saat, Semar menarik napas perlahan, tidak dalam, tidak dipanjangkan. Nafas itu masuk dengan lembut, lalu keluar tanpa dorongan. Seolah dunia diberi waktu untuk menunggu. Manusia sering merasa hidupnya sempit, kata Semar pelan. Padahal yang sempit bukan dunia, yang sempit adalah nafasnya sendiri. Petruk tertawa kecil, mengira itu hanya kiasan. Bagong mengerutkan dahi, merasa tidak sepenuhnya paham. Gareng justru terdiam lebih dalam. Ada sesuatu dalam kalimat itu yang terasa menyentuh, meski belum jelas maknanya. Bagong bertanya dengan nada setengah bercanda, setengah serius. Apakah hidupnya yang berantakan itu hanya soal cara bernafas? Semar tidak menyalahkan, juga tidak membenarkan secara langsung. Ia hanya mengatakan bahwa kebanyakan manusia tidak pernah benar-benar hadir dalam satu tarikan nafas. Napas dianggap otomatis, dianggap remeh. Padahal di sanalah pintu kesadaran pertama berada. Sejak kecil, manusia diajari banyak hal. Cara berhitung, cara berlari, cara bersaing, cara bertahan. Namun jarang sekali diajari bagaimana duduk diam dan merasakan nafasnya sendiri. Akibatnya, hidup dijalani dengan tergesa. Nafas diperas untuk mengejar, bukan ditemani untuk hadir. Petruk mulai mengingat kebiasaannya. Ia hidup di kepala, memikirkan masa depan atau menyesali masa lalu. Tubuhnya ada di sini, tetapi jiwanya jarang ikut tinggal. Gareng menyadari setiap kali ia cemas, nafasnya menegang. Saat marah, nafasnya memburu. Saat takut kehilangan, nafasnya seakan tertahan. Semar mengangguk pelan, seolah membenarkan apa yang mereka rasakan. Nafas itu cermin, kata Semar. Saat pikiran kacau, nafas ikut kacau. Saat hati sempit, nafas ikut menyempit. Dan ketika manusia tidak sadar bahwa ia sedang bernafas, hidup berjalan tanpa dirinya. Semar mengajak mereka memperhatikan satu hal sederhana. Tidak mengatur,
tidak memperbaiki. Cukup menyadari. Nafas masuk disadari. Nafas keluar disadari. Tidak perlu diubah. Dalam keheningan itu, sesuatu mulai bergeser. Dada terasa sedikit lebih longgar. Pikiran tidak sekeras tadi. Bahkan Bagong yang biasanya gelisah merasa lebih ringan tanpa tahu sebabnya. Semar tersenyum kecil. Ini baru awal, katanya. Bukan ilmu besar, bukan mantra. Hanya kesediaan untuk hadir di dalam nafas sendiri. Angin kembali berdesir lembut. Daun-daun bergerak pelan. Pagi itu tampak sama. Namun di dalam diri mereka, sesuatu mulai berubah. Dan mereka belum tahu, perubahan kecil inilah yang akan membuka perjalanan yang jauh lebih dalam. Pagi masih terasa muda ketika keheningan kembali menyelimuti mereka. Tidak ada yang berubah di luar. Matahari tetap naik perlahan. Angin tetap bergerak lembut. Namun di dalam diri Petruk, Gareng, dan Bagong, ada perasaan yang sulit dijelaskan. Seperti baru saja terbangun dari tidur panjang, tapi belum sepenuhnya sadar. Nafas masih sama. Tubuh masih sama, namun perhatian mereka tidak lagi sepenuhnya tercecer. Semar tetap duduk di tempatnya. Ia tidak menambah nasihat. Ia tidak juga meminta mereka melakukan apa-apa. Justru dari diam itulah sesuatu terasa lebih jelas. Petruk menyadari pikirannya masih meloncat ke banyak arah. Ada rencana, ada kekhawatiran, ada bayangan masa lalu yang datang tanpa diminta. Tubuhnya duduk di bawah pohon, tetapi batinnya seperti berjalan jauh meninggalkan tempat itu. Gareng merasakan hal yang berbeda. Ia tidak terlalu banyak berpikir, namun ada rasa lelah yang menggantung. Bukan lelah karena bekerja, melainkan lelah karena selalu menahan sesuatu. Perasaan yang tidak pernah ia beri ruang. Bagong, seperti biasa, menarik napas panjang. Kali ini ia sadar, nafas itu terasa berat, seolah membawa banyak hal yang tidak pernah ia ucapkan. Semar membuka suara dengan pelan. Ia mengatakan bahwa banyak manusia hidup tanpa banner-banner hadir di dalam hidupnya sendiri. Mereka bangun bergerak, berbicara, dan menyelesaikan banyak hal. Namun semua dilakukan seperti mesin yang berjalan otomatis. Tubuh bergerak, tapi kesadaran tertinggal. Bukan hidup yang terlalu cepat, kata Semar. Manusialah yang jarang tinggal di dalam waktunya sendiri. Kalimat itu membuat Petruk terdiam. Ia teringat betapa sering ia makan tanpa merasakan, berjalan tanpa melihat, berbicara tanpa benar-benar mendengar. Segalanya dilakukan sambil memikirkan hal lain. Nafas pun ikut terbawa, masuk tergesa, keluar terburu-buru. Seolah hidup harus segera diselesaikan. Semar menjelaskan bahwa sejak lahir hingga mati, hanya satu hal yang tidak pernah meninggalkan manusia. Nafas, ia hadir sebelum manusia mengenal nama, dan pergi saat semua nama ditanggalkan. Namun justru karena kesetiaannya itulah, nafas dianggap biasa. Tidak diperhatikan, tidak dihargai, hanya dipakai untuk bertahan. Gareng mulai memahami bahwa selama ini ia mencari ketenangan ke banyak tempat, pada nasihat, pada doa Pimang, pada kesibukan. Namun tubuhnya tidak pernah diberi sinyal bahwa ia aman. Nafasnya tetap tegang, seolah bahaya selalu mengintai. Semar mengangguk pelan, seakan membaca isi hatinya. Selama tubuh merasa terancam, ujar Semar, pikiran tidak akan pernah benar-benar tenang, dan tubuh berbicara lewat nafas. Bagong bertanya dengan suara rendah, jika nafas sedemikian penting, mengapa manusia tidak pernah diajari untuk menyadarinya sejak awal? Semar tersenyum kecil. Ia berkata bahwa manusia diajari banyak hal untuk menjadi kuat, tetapi tidak diajari bagaimana caranya hadir. Hadir dianggap tidak menghasilkan apa-apa. Padahal, dari hadirlah segala sesuatu menemukan tempatnya. Semar mengajak mereka memperhatikan kembali apa yang sedang terjadi. Duduk di sana, tanpa mengubah apapun. Nafas masuk, nafas keluar. Bukan untuk menenangkan, bukan untuk memperbaiki, hanya untuk menemani. Dalam beberapa tarikan, Petruk merasakan jeda kecil sebelum pikirannya berlari. Gareng merasa dadanya tidak terlalu mengeras. Bagong merasa seperti tidak perlu menghela napas panjang lagi. Ketika manusia tidak hadir, kata Semar, waktu terasa mencuri hidupnya. Tetapi saat manusia hadir, bahkan sekejap pun terasa utuh. Keheningan kembali turun. Tidak ada pengalaman besar, tidak ada perasaan istimewa. Namun, ada kesadaran baru yang tumbuh pelan, bahwa selama ini mereka hidup seperti orang yang terus menahan napas, menunggu saat yang tepat untuk benar-benar hidup. Padahal,
hidup sudah berlangsung sejak napas pertama tadi. Pagi itu berjalan seperti biasa. Namun bagi mereka, satu hal mulai terlihat jelas. Hidup tidak pernah benar-benar pergi. Manusialah yang sering tidak hadir untuk menyambutnya. Dan di sanalah perjalanan ini mulai bergerak lebih dalam, menuju pemahaman yang tidak lagi sekadar terasa, tetapi mulai menyentuh inti diri. Waktu berjalan pelan pagi itu. Matahari sudah sedikit lebih tinggi. Namun, suasana masih tenang. Tidak ada perubahan besar yang bisa dilihat dari luar. Namun di dalam diri Petruk, Gareng, dan Bagong, ada rasa aneh yang mengendap. Bukan rasa tenang sepenuhnya, bukan pula gelisah seperti sebelumnya. Seolah mereka berdiri di ambang sesuatu yang sederhana, tapi sulit benar-benar dipahami. Semar tetap duduk seperti semula. Tidak ada sikap seorang guru yang hendak mengajar. Ia tidak membawa petunjuk, tidak pula memberi aturan. Justru ketenangannya yang membuat ketiganya mulai menyadari satu hal. Selama ini mereka selalu mencari sesuatu yang lebih dalam, lebih kuat, lebih terasa. Padahal apa yang baru saja mereka alami terasa sangat biasa. Bagong mengernyitkan dahi. Ia berkata pelan bahwa semua ini terasa terlalu sederhana, hanya duduk, hanya bernafas. Tidak ada usaha besar, tidak ada hal aneh yang terjadi. Ia bertanya dalam hati, bagaimana sesuatu yang sesederhana ini bisa membawa perubahan? Semar tersenyum kecil, seolah telah mendengar pertanyaan itu, bahkan sebelum diucapkan. Ia berkata bahwa justru karena kesederhanaannya, pintu ini sering terlewatkan. Manusia terbiasa mengukur nilai dari kerumitan. Semakin rumit, dianggap semakin penting. Semakin sederhana, dianggap tidak berarti. Padahal, kata Semar pelan, hal paling penting dalam hidup selalu yang paling dekat dan paling sederhana. Petruk mulai memahami maksudnya. Ia teringat betapa sering ia mencari ketenangan lewat banyak cara. Membaca, mendengar nasihat, berbicara panjang. Namun semua itu dilakukan dengan nafas yang tetap tergesa. Tubuhnya tidak pernah benar-benar ikut tinggal di dalam proses itu. Ia menyadari bahwa selama ini ia ingin hasil, bukan kehadiran. Gareng merasakan hal serupa. Ia terbiasa menganggap bahwa perubahan harus terasa besar agar dianggap nyata. Jika tidak ada sensasi, ia merasa tidak terjadi apa-apa. Kini ia melihat bahwa mungkin selama ini ia melewatkan perubahan-perubahan halus karena terlalu sibuk menunggu sesuatu yang mencolok. Semar menjelaskan bahwa kesadaran tidak datang dengan suara keras. Ia tidak mengetuk pintu dengan paksa. Ia menunggu dengan sabar, dan hanya bisa ditemui oleh mereka yang mau berhenti sejenak. Nafas adalah pintu itu. Selalu terbuka, tapi jarang dilihat. Ia mengingatkan bahwa banyak orang berhenti di titik ini. Mereka mencoba sebentar, lalu pergi. Bukan karena gagal, tetapi karena merasa tidak mendapatkan apa-apa. Padahal yang dicari bukan pengalaman baru, melainkan perubahan cara hadir. Dan perubahan itu tidak selalu disertai rasa istimewa. Semar kembali mengajak mereka memperhatikan nafas. Kali ini tanpa harapan apapun. Tidak untuk tenang, tidak untuk merasa lebih baik. Hanya untuk sadar, nafas masuk, nafas keluar. Tidak ada yang perlu dicapai. Dalam beberapa saat, Petruk merasakan pikirannya masih bergerak, namun tidak lagi sepenuhnya menyeretnya. Gareng merasakan tubuhnya duduk lebih utuh. Bagong merasa tidak perlu bertanya macam-macam. Inilah yang sering diabaikan manusia, ujar Semar. Karena terlalu dekat, ia dianggap tidak penting. Karena tidak berisik, ia dianggap tidak bekerja. Angin berhembus pelan, daun-daun bergoyang ringan. Tidak ada perubahan di luar. Namun, di dalam diri mereka, satu pemahaman mulai mengendap, bahwa pintu menuju kesadaran tidak tersembunyi di tempat jauh. Ia ada di sini, di nafas yang selama ini mereka gunakan tanpa benar-benar ditemani. Mereka mulai menyadari bahwa perjalanan ini tidak akan membawa mereka ke sesuatu yang spektakuler. Justru sebaliknya, ia akan membawa mereka kembali pada hal-hal yang paling dasar. Dan dari dasar itulah, lapisan-lapisan lain akan terbuka perlahan, jujur, tanpa paksaan. Keheningan yang tadi terasa ringan, perlahan berubah menjadi sesuatu yang berbeda. Semakin lama mereka duduk, semakin jelas bahwa diam tidak selalu membawa rasa nyaman. Tubuh memang tidak bergerak, namun di dalam dada dan kepala ada arus yang mulai terasa, seperti air tenang yang menyimpan pusaran di bawah permukaannya. Petruk merasakan jantungnya berdebar tanpa alasan yang jelas. Tidak kencang, tapi cukup untuk membuatnya sadar. Gareng merasakan kegelisahan lama muncul kembali.
Perasaan yang selama ini ia tutupi dengan kesibukan, Bagong justru merasa dadanya agak sesak, seolah ada beban yang perlahan naik ke permukaan. Mereka saling melirik, menyadari bahwa apa yang terjadi tidak sepenuhnya menyenangkan. Semar memperhatikan mereka satu persatu. Wajahnya tetap tenang, tidak ada tanda terkejut, seolah ia sudah tahu bahwa setelah kesadaran awal, inilah yang sering muncul. Ia berkata pelan bahwa banyak orang mengira kesadaran selalu membawa ketenangan. Padahal, seringkali ia membawa manusia bertemu dengan apa yang selama ini dihindari. Diam bukan berarti kosong, ujar Semar. Saat dunia di luar senyap, suara di dalam justru terdengar lebih jelas. Gareng mengangguk pelan. Ia menyadari bahwa kegelisahan yang muncul bukanlah hal baru. Ia sudah lama ada, hanya selama ini tertutup oleh rutinitas. Saat tidak ada lagi yang dikejar, perasaan itu tidak punya tempat untuk bersembunyi. Nafasnya pun ikut berubah. Kadang terasa pendek, kadang tertahan tanpa sadar. Bagong bertanya dengan nada ragu, jika kesadaran membawa kegelisahan, apakah ini pertanda bahwa jalan ini salah? Semar tidak segera menjawab. Ia membiarkan pertanyaan itu menggantung sejenak, seperti memberi ruang bagi tubuh untuk merasakan jawabannya sendiri. Kegelisahan bukan tanda kegagalan, kata Semar akhirnya. Ia tanda bahwa sesuatu di dalam dirimu ingin diperhatikan. Ia menjelaskan bahwa selama ini banyak manusia hidup dengan menekan perasaan, ketakutan, kecewa, lelah, semuanya disimpan rapi agar bisa terus berjalan. Nafas ikut menyesuaikan, menjadi pendek, menjadi tegang. Lama-kelamaan, keadaan itu terasa normal. Saat kesadaran mulai muncul, semua yang ditekan itu ikut muncul ke permukaan. Petruk mulai memahami mengapa banyak orang tidak betah berdiam. Bukan karena diam itu salah, tetapi karena dia mempertemukan manusia dengan dirinya sendiri. Dan tidak semua orang siap melihat apa yang ada di sana. Nafas yang disadari menjadi seperti cermin yang jujur. Ia menunjukkan apa adanya, tanpa hiasan. Semar mengingatkan bahwa kesalahan yang sering terjadi adalah mencoba mengusir kegelisahan. Menarik napas lebih dalam agar cepat tenang. Menahan napas agar perasaan tidak terasa. Padahal, perlawanan itulah yang membuat napas semakin sempit. Kegelisahan ingin ditemani, bukan disingkirkan, kata Semar lembut. Ia mengajak mereka kembali memperhatikan nafas. Namun, dengan sikap yang berbeda, bukan untuk mencari tenang, bukan untuk menghilangkan rasa tidak nyaman, hanya untuk menemani. Nafas masuk saat gelisah disadari, nafas keluar saat dada terasa berat juga disadari. Tidak ada yang perlu diubah. Perlahan, sesuatu bergeser. Gelisah tidak langsung hilang, tetapi tidak lagi menakutkan. Ia datang dan pergi seperti ombak kecil. Nafas menjadi lebih bersahabat ketika tidak dituntut apa-apa. Tubuh tidak lagi merasa harus melawan dirinya sendiri. Semar tersenyum kecil. Ia mengatakan bahwa banyak orang berhenti di tahap ini karena mengira semakin sadar berarti semakin tidak nyaman. Padahal, yang terjadi adalah proses membuka lapisan-lapisan lama. Ketidaknyamanan bukan tujuan, tetapi jalan yang harus dilewati. Pagi itu tidak berakhir dengan ketenangan penuh. Namun, ada pemahaman baru yang tumbuh, bahwa kesadaran bukan hanya tentang damai, tetapi tentang keberanian untuk hadir, bahkan saat batin bergolak. Dan mereka mulai menyadari, perjalanan ini akan membawa mereka lebih dalam dari yang mereka bayangkan. Gelisah yang tadi muncul tidak serta-merta pergi. Ia masih ada, namun kini terasa berbeda. Tidak lagi seperti musuh yang harus dilawan, melainkan seperti tamu yang ingin didengarkan. Petruk, Gareng dan Bagong mulai menyadari bahwa tubuh mereka sedang berbicara dengan caranya sendiri. Dan bahasa yang digunakan tubuh itu bukan kata-kata, melainkan nafas. Semar membuka pembicaraan dengan pelan. Ia mengatakan bahwa tubuh selalu jujur, bahkan saat pikiran berusaha menutupinya. Apa yang tidak diakui oleh pikiran akan tetap muncul lewat ketegangan, lewat rasa berat di dada, lewat nafas yang berubah tanpa disadari. Nafas tidak pernah berbohong. Ia selalu mengikuti keadaan batin apa adanya. Gareng merasakan kebenaran itu. Ia teringat bagaimana setiap kali ia merasa cemas, nafasnya menjadi pendek. Bukan karena kurang udara, tetapi karena tubuhnya bersiap menghadapi ancaman yang tidak jelas. Saat ia menahan perasaan, rahangnya mengeras,
dan nafasnya tertahan. Semua itu terjadi tanpa ia sadari sebelumnya. Bagong mulai memperhatikan dirinya sendiri. Setiap kali ia merasa tertekan, ia menarik napas panjang lalu menghembuskannya dengan kasar, seolah ingin membuang beban secepat mungkin. Semar mengangguk pelan melihatnya. Ia berkata bahwa kebiasaan bernafas mencerminkan cara manusia menghadapi hidup. Ingin cepat selesai, ingin cepat lepas, ingin cepat ringan. Petruk menyadari hal lain. Saat ia merasa takut membuat kesalahan, nafasnya seperti berhenti sejenak. Tubuhnya menegang, pikirannya membeku. Ia tidak sedang kurang oksigen, tetapi sedang menahan diri dari kemungkinan yang menakutkan. Nafas menjadi bahasa yang menunjukkan apa yang tidak ia ucapkan. Nafas adalah pesan, kata Semar lembut. Ia memberitahu apa yang sedang terjadi di dalam, bahkan saat kamu tidak mau mengakuinya. Semar menjelaskan bahwa banyak orang berusaha mengubah hidupnya lewat pikiran, mengatur rencana, menyusun niat, memaksakan sikap positif. Namun, tubuh sering tertinggal. Nafas tetap tegang, dan selama nafas tidak didengar, perubahan hanya tinggal di kepala. Ia mengingatkan bahwa ketenangan tidak bisa masuk ke tubuh yang masih merasa tidak aman. Doa yang panjang, nasihat yang bijak, atau niat yang baik tidak akan berakar jika nafas masih berada dalam mode bertahan. Tubuh perlu merasa didengar terlebih dahulu. Bagong bertanya dengan nada polos, apakah itu berarti manusia harus terus-menerus memperhatikan nafasnya? Semar tersenyum kecil. Ia mengatakan bahwa bukan soal terus-menerus, tetapi soal kepekaan. Saat tubuh mulai berbicara, dengarkan. Saat nafas berubah, sadari. Tidak perlu dianalisis, cukup dikenali. Ia menambahkan bahwa kesalahan umum adalah mencoba mengendalikan nafas setelah menyadari pola-pola ini. Menarik lebih dalam agar terlihat tenang, menahan lebih lama agar merasa kuat. Padahal tubuh tidak membutuhkan kendali, melainkan pengakuan. Dengarkan dulu, ujar Semar, sebelum kamu mencoba mengubah. Mereka kembali duduk dalam diam, kali ini dengan sikap yang berbeda, bukan untuk mencari ketenangan, tetapi untuk membaca pesan. Nafas masuk dengan rasa cemas disadari, nafas keluar dengan rasa berat disadari. Tidak ada yang diperbaiki, tidak ada yang dikejar. Perlahan, Petruk merasakan bahwa tubuhnya tidak lagi harus memberi sinyal keras agar didengar. Gareng merasa ketegangannya tidak sekuat sebelumnya. Bagong merasakan bahwa nafasnya mulai mengalir lebih wajar tanpa diminta. Semar berkata bahwa saat manusia mulai mendengar bahasa tubuhnya sendiri, banyak kegelisahan kehilangan kekuatannya. Bukan karena masalah hilang, tetapi karena tubuh tidak lagi sendirian memikulnya. Pagi itu berjalan tanpa kesimpulan besar. Namun, satu pemahaman mulai tertanam, bahwa sebelum hidup bisa dipahami, tubuh perlu didengarkan. Dan bahasa pertama yang digunakan tubuh untuk berbicara adalah nafas. Dari sinilah mereka mulai mengerti bahwa perjalanan ini tidak hanya menyentuh pikiran, tetapi juga menyentuh akar kehidupan yang paling dasar. Setelah kegelisahan didengarkan dan bahasa tubuh mulai dipahami, suasana berubah menjadi lebih hening. Bukan hening yang kosong, melainkan hening yang penuh perhatian. Petruk, Gareng, dan Bagong duduk lebih tenang. Nafas mereka masih bergerak seperti biasa, namun kini terasa tidak sepenuhnya otomatis. Ada kesadaran yang ikut tinggal. Semar memecah keheningan dengan suara rendah. Ia berkata bahwa apa yang baru mereka sentuh bukanlah penemuan baru. Ini adalah ingatan lama yang pernah hidup di tengah manusia. Dulu, sebelum dunia bergerak secepat sekarang, manusia memandang nafas bukan sekadar proses tubuh, tetapi bagian dari cara hidup. Ia menceritakan bahwa para leluhur tidak memisahkan tubuh dan batin. Mereka tidak berbicara tentang kesadaran dengan istilah rumit. Mereka mempraktikannya lewat ritme hidup yang sederhana. Cara berjalan yang tidak tergesa, cara duduk yang tidak gelisah, cara bekerja yang tahu kapan berhenti. Nafas menjadi penunjuk apakah hidup masih selaras atau mulai melampaui batas. Gareng mendengarkan dengan saksama. Ia membayangkan kehidupan yang tidak dikejar waktu, tidak diukur dengan target yang menumpuk. Ia mulai melihat perbedaan yang jelas antara hidup yang dituntun oleh napas dan hidup yang memaksa napas mengikuti tuntutan. Semar menjelaskan bahwa dulu keheningan bukan sesuatu yang dihindari. Ia diberi tempat bukan karena orang-orang lama tidak punya masalah, tetapi karena mereka memahami bahwa keheningan memberi ruang untuk mendengar diri sendiri. Dalam diam, nafas menjadi guru yang jujur. Ia memberitahu kapan tubuh lelah, kapan batin terlalu berat,
Dan kapan saatnya melepaskan, Petruk mulai menyadari betapa jarangnya keheningan dalam hidupnya. Bahkan, saat sendirian, pikirannya tetap ramai. Nafas pun jarang diberi kesempatan untuk mengalir tanpa dikejar. Ia menyadari bahwa hidup modern sering memutus hubungan dengan tubuh. Segalanya diatur oleh pikiran, oleh jadwal, oleh keharusan. Bagong bertanya dengan nada penasaran, jika kebijaksanaan ini begitu dekat dengan hidup manusia dahulu, mengapa sekarang terasa begitu jauh? Semar tersenyum kecil. Ia berkata bahwa kebijaksanaan lama tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya tertutup oleh kebisingan. Ketika hidup menjadi terlalu cepat, ajaran yang pelan akan ditinggalkan dengan sendirinya. Menurut Semar, para leluhur tidak mencoba menguasai nafas. Mereka menghormatinya. Nafas diperlakukan seperti tamu yang datang dan pergi. Tidak ditahan, tidak dipaksa. Dari sikap itulah muncul rasa selaras. Hidup tidak selalu mudah, tetapi dijalani tanpa melawan arus diri sendiri. Ia menambahkan bahwa dahulu, banyak keputusan penting tidak diambil secara tergesa. Orang-orang memberi waktu untuk merasakan, bukan hanya berpikir benar atau salah, tetapi merasakan apakah nafas tetap lapang saat keputusan itu dipikirkan. Jika nafas berat, mereka tahu ada sesuatu yang belum beres. Gareng merasakan betapa asingnya cara ini bagi dunia sekarang. Segala sesuatu dinilai dari kecepatan dan hasil. Jarang ada ruang untuk mendengarkan sinyal halus dari tubuh. Semar mengangguk pelan. Ia mengatakan bahwa inilah harga yang dibayar ketika manusia menjauh dari nafasnya sendiri. Namun Semar tidak berbicara dengan nada menyalahkan. Ia hanya mengingatkan, nafas selalu setia menunggu. Kapanpun manusia mau kembali melambat, warisan ini bisa disentuh lagi. Tidak perlu ritual khusus, tidak perlu simbol, cukup kesediaan untuk hadir. Menjelang siang, angin bergerak lebih hangat. Cahaya matahari jatuh di sela-sela daun. Mereka duduk dalam diam yang terasa berbeda dari sebelumnya. Bukan diam yang menekan, melainkan diam yang mengingatkan bahwa apa yang mereka pelajari bukan sesuatu yang asing, melainkan sesuatu yang pernah menjadi bagian dari hidup manusia. Dan di dalam keheningan itu, mereka mulai memahami bahwa perjalanan ini bukan tentang mencari hal baru. Ini tentang mengingat kembali sesuatu yang lama tertinggal. Sesuatu yang sederhana, namun perlahan mengubah cara manusia berjalan di dalam hidupnya sendiri. Siang mulai bergerak perlahan. Cahaya matahari tidak lagi lembut seperti pagi, namun belum juga terik. Waktu seperti berada di tengah, tidak tergesa dan tidak menunggu. Dalam suasana itu, Semar tetap duduk tenang, seolah menyatu dengan ritme alam. Petruk, Gareng, dan Bagong merasakan ada satu hal yang mulai berubah di dalam diri mereka. Bukan perasaan tenang sepenuhnya, melainkan kepekaan yang semakin halus. Semar membuka percakapan dengan suara rendah. Ia berkata bahwa napas bukan hanya cermin keadaan batin, tetapi juga penunjuk arah. Banyak manusia mengira keputusan terbaik lahir dari pikiran yang paling cepat menghitung. Padahal seringkali keputusan yang paling jujur justru bisa dirasakan dari bagaimana nafas bergerak. Petruk mendengarkan dengan serius. Ia teringat banyak keputusan dalam hidupnya yang diambil dengan tergesa. Ia memilih, berbicara, dan bertindak karena dorongan takut tertinggal. Saat itu pikirannya sibuk, namun ia tidak pernah bertanya pada tubuhnya. Ia tidak pernah memperhatikan bagaimana nafasnya bereaksi. Semar menjelaskan bahwa setiap kali manusia membayangkan sebuah langkah, tubuh langsung memberi respons. Nafas bisa menjadi lebih berat, lebih sempit, atau justru lebih lapang. Respons itu bukan ramalan masa depan, melainkan isyarat tentang kesiapan batin saat ini. Nafas menunjukkan apakah keputusan itu selaras atau hanya dipaksakan. Gareng mulai menyadari sesuatu. Selama ini ia sering menuruti apa yang dianggap benar oleh orang lain. Ia jarang berhenti untuk merasakan apakah dirinya siap. Ketika mengingat beberapa keputusan besar, ia ingat nafasnya selalu terasa berat. Namun karena ingin dianggap kuat, ia mengabaikannya. Bagong bertanya dengan nada polos, apakah itu berarti setiap keputusan harus menunggu napas terasa ringan? Semar tersenyum kecil. Ia mengatakan bahwa nafas bukan alat untuk menghindari tantangan. Ada keputusan yang memang berat, namun tetap perlu diambil. Namun perbedaannya adalah kesadaran. Ketika nafas berat disadari, manusia bisa melangkah dengan kesiapan, bukan dengan penyangkalan. Nafas tidak melarang, ujar Semar. Ia hanya memberitahu. Semar mengingatkan bahwa membaca napas bukan berarti menganalisisnya secara berlebihan, bukan menghakimi benar atau salah.
cukup merasakan. Saat sebuah pilihan dipikirkan, perhatikan bagaimana dada merespons. Apakah menegang? Apakah mengendur? Dari sana, manusia belajar jujur pada dirinya sendiri. Petruk mencoba mempraktikkan itu. Ia membayangkan satu hal yang selama ini membuatnya ragu. Ia merasakan nafasnya berubah, sedikit tertahan. Untuk pertama kalinya, ia tidak memaksa perasaan itu pergi. Ia hanya mengakui bahwa ada ketakutan yang belum ia hadapi. Garing melakukan hal yang sama. Ia membayangkan langkah yang selama ini ia tunda. Nafasnya terasa berat. Namun di balik berat itu ada kelegaan kecil, karena akhirnya ia mau melihatnya. Bagong menyadari bahwa banyak keputusannya diambil agar cepat selesai, bukan karena ia siap. Nafasnya selalu memburu. Semar berkata bahwa dunia modern jarang memberi ruang untuk membaca sinyal halus seperti ini. Segala sesuatu harus cepat, pasti, dan terlihat kuat. Namun harga dari kecepatan itu sering dibayar dengan kebingungan batin. Nafas yang diabaikan akan terus memberi tanda, meski sering dalam bentuk gelisah. Ia menegaskan bahwa kebijaksanaan lama tidak mengajarkan manusia untuk takut melangkah. Ia mengajarkan manusia untuk melangkah dengan sadar. Nafas menjadi teman di setiap persimpangan, bukan hakim yang menghukum. Siang itu berlalu dengan pemahaman yang semakin dalam. Mereka tidak mendapatkan rumus baru, tidak pula petunjuk pasti. Namun mereka memperoleh sesuatu yang lebih berharga. Keberanian untuk berhenti sejenak sebelum memilih. Keberanian untuk mendengarkan tubuh sendiri. Dan mereka mulai menyadari keputusan yang diambil dengan napas yang disadari mungkin tidak selalu mudah, tetapi lebih jujur, lebih utuh, lebih bisa dipertanggungjawabkan kepada diri sendiri. Setelah memahami bahwa napas bisa menjadi penunjuk arah, muncul perasaan baru di dalam diri mereka. Bukan kegelisahan seperti sebelumnya, melainkan semacam harapan halus. Petruk, Gareng, dan Bagong mulai bertanya dalam diam, jika kesadaran ini terus dijalani, apakah akan muncul sesuatu yang lebih? Sesuatu yang terasa istimewa, kuat, atau berbeda dari sebelumnya? Semar seakan menangkap arah pikiran mereka. Ia tidak menegur, tidak pula melarang. Ia hanya berkata pelan bahwa di titik inilah banyak orang mulai tersesat tanpa menyadarinya. Bukan karena tidak sungguh-sungguh, tetapi karena terlalu berharap. Setelah sadar, kata Semar, manusia sering ingin merasakan sesuatu. Petruk mengangguk pelan. Ia menyadari bahwa sebagian dari dirinya mulai menunggu tanda rasa hangat di dada, pikiran yang benar-benar kosong, perasaan ringan yang bertahan lama. Ia tidak mengatakannya, tetapi harapan itu jelas terasa. Gareng juga merasakannya. Ia berharap bahwa setelah semua ini, hidup akan terasa lebih damai, lebih rapi, lebih terkendali. Seolah kesadaran adalah kunci yang membuka pintu menuju keadaan batin yang selalu nyaman. Bagong bahkan sempat berpikir, mungkin inilah awal dari sesuatu yang istimewa, sesuatu yang bisa dibanggakan. Semar tersenyum kecil, bukan mengejek, melainkan memahami. Ia berkata bahwa keinginan untuk merasakan hasil adalah hal yang sangat manusiawi. Namun di dalam kesadaran, keinginan itulah yang sering menjadi jebakan paling halus. Ketika tujuan lebih penting daripada kehadiran, ujar Semar. Nafas kehilangan kesederhanaannya. Ia menjelaskan bahwa banyak orang mendekati nafas dengan harapan tertentu. Ingin tenang, hing kuat, ingin berbeda dari sebelumnya. Saat harapan itu tidak terpenuhi, muncul kekecewaan. Lalu kesadaran ditinggalkan karena dianggap tidak bekerja. Petruk teringat penggaliman-penggaliman sebelumnya. Betapa sering ia mencoba sesuatu dengan penuh semangat, lalu berhenti ketika tidak mendapatkan hasil yang ia bayangkan. Ia menyadari pola yang sama mulai muncul di sini, meski dalam bentuk yang lebih halus. Semar menegaskan bahwa napas tidak bertugas memberi pengalaman. Napas tidak bekerja untuk memenuhi harapan. Ia hanya mengajak hadir. Saat nafas dijadikan alat untuk mencapai keadaan tertentu, tubuh mulai menegang lagi. Perhatian tidak lagi jujur, melainkan menunggu hasil. Gareng merasakan kebenaran itu. Saat ia diam dengan harapan menjadi tenang, nafasnya justru terasa lebih kaku. Tubuhnya seperti sedang diuji, bukan ditemani. Ia mulai melihat bahwa kesadaran berubah menjadi tugas, bukan pertemanan. Bagong bertanya dengan nada bingung, jika tidak boleh berharap apa-apa, lalu untuk apa menyadari napas? Semar menjawab dengan lembut, kesadaran bukan untuk mendapatkan sesuatu. Kesadaran adalah cara untuk tidak kehilangan diri sendiri saat apapun terjadi. Ia mengingatkan
bahwa hidup tidak selalu menghadirkan perasaan nyaman. Ada hari yang ringan, ada hari yang berat. Nafas yang disadari tidak menjanjikan rasa enak yang terus-menerus. Ia hanya memastikan bahwa manusia tetap hadir, bahkan saat keadaan tidak sesuai harapan. Semar mengajak mereka kembali ke kesederhanaan. Duduk, nafas masuk, nafas keluar, tanpa menunggu apa-apa, tanpa menilai apakah ini berhasil atau tidak. Dalam beberapa saat, ketegangan yang muncul karena menunggu hasil mulai melunak. Petruk merasakan kelegaan kecil. Gareng merasa tidak harus membuktikan apa-apa. Bagong menyadari bahwa ia bisa bernafas tanpa perlu menjadi siapa-siapa. Tidak ada sensasi besar, tidak ada perubahan dramatis. Namun ada rasa jujur yang jarang ia rasakan. Semar menutup dengan pengingat yang pelan namun dalam. Nafas bukan jalan untuk menjadi istimewa. Nafas adalah jalan untuk kembali menjadi manusia. Mereka terdiam. Untuk pertama kalinya, mereka tidak menunggu apapun dari kesadaran itu sendiri. Dan justru di sanalah perjalanan ini mulai terasa lebih ringan, lebih tulus, dan lebih dekat dengan kehidupan apa adanya. Malam turun perlahan, membawa udara yang lebih dingin. Api kecil menyala di hadapan mereka. Cahayanya bergetar pelan seperti napas yang belum sepenuhnya tenang. Setelah godaan mencari sensasi mulai mereda, muncul satu kecenderungan baru yang lebih halus. Keinginan untuk menguasai, bukan lagi ingin merasakan sesuatu yang istimewa, tetapi ingin memastikan semuanya berjalan sesuai kehendak. Semar memandang api itu sejenak sebelum berbicara. Ia mengatakan bahwa di titik inilah banyak orang tanpa sadar mengubah sahabat menjadi alat. Nafas yang seharusnya ditemani mulai diperintah. Ditarik lebih dalam agar cepat tenang, ditahan lebih lama agar merasa kuat, diatur dengan hitungan agar terasa terkendali. Petruk tersentak pelan. Ia menyadari bahwa beberapa saat lalu ia sempat mencoba mengatur nafasnya sendiri. Menghitung, memperpanjang, menahan. Awalnya terasa berhasil, tetapi kemudian dadanya justru terasa kaku. Ia mengira itu bagian dari proses, padahal tubuhnya sedang memberi tanda. Semar menjelaskan bahwa nafas bukan mesin. Ia tidak bekerja lebih baik ketika ditekan. Semakin nafas dipaksa, semakin tubuh merasa tidak aman. Ketika tubuh tidak merasa aman, pikiran akan mencari ancaman baru. Dari situlah kegelisahan yang berbeda mulai muncul. Gareng teringat cerita orang-orang yang mencoba berbagai teknik nafas untuk menenangkan diri, namun justru berakhir pusing dan sesak. Ia mulai memahami bahwa masalahnya bukan pada nafas, tetapi pada cara manusia mendekatinya. Nafas yang dijadikan alat kehilangan sifat alaminya. Bagong bertanya dengan jujur, jika nafas tidak boleh diatur, lalu apa yang harus dilakukan? Semar tersenyum kecil. Ia berkata bahwa tidak semua hal perlu dilakukan. Ada yang cukup ditemani. Nafas tahu bagaimana bekerja. Tugas manusia hanya memberi ruang dan perhatian. Ia menambahkan bahwa keinginan untuk mengendalikan sering muncul dari ketakutan. Takut batin kembali gelisah. Takut kehilangan kendali. Nafas lalu dijadikan pegangan palsu, bukan sebagai teman, melainkan sebagai tuas yang ditarik saat panik. Petruk menyadari bahwa selama ini ia sering ingin cepat selesai. Bahkan dalam kesadaran pun, ia masih membawa kebiasaan lama itu. Ia ingin napas segera menenangkan, segera memberi hasil. Tanpa sadar, ia memperlakukan napas seperti tugas. Semar berkata pelan. Saat nafas dijadikan alat, kesadaran berubah menjadi tekanan. Ia mengajak mereka kembali duduk tanpa niat apa-apa. Tidak untuk memperbaiki, tidak untuk mengatur, hanya menyadari. Nafas masuk apa adanya, nafas keluar apa adanya. Jika pendek, disadari pendek. Jika berat, disadari berat. Tidak ada usaha untuk membuatnya berbeda. Dalam beberapa tarikan, ketegangan yang muncul karena mengatur mulai melunak. Petruk merasakan dadanya tidak lagi dipaksa. Gareng merasa tubuhnya tidak harus membuktikan apa-apa. Bagong merasakan bahwa nafasnya kembali terasa ramah, tidak menuntut. Semar menegaskan bahwa kesalahan ini sangat umum dan sangat manusiawi. Banyak orang jatuh ke dalamnya karena ingin cepat merasa aman. Namun keselamatan sejati justru muncul saat manusia berhenti memaksa. Nafas yang ditemani dengan jujur akan menemukan ritmenya sendiri. Api kecil mulai meredup. Malam semakin sunyi. Tidak ada perasaan telah mencapai sesuatu yang besar. Namun, ada pemahaman penting yang tertanam bahwa kesadaran bukan tentang menguasai proses, melainkan tentang berhenti melawan alurnya. Dan di dalam keheningan itu,
Mereka mulai mengerti, selama nafas diperlakukan sebagai alat, hidup akan terasa seperti tugas yang harus diselesaikan. Tetapi saat nafas kembali menjadi sahabat, hidup tidak lagi perlu ditaklukkan. Ia cukup dijalani. Malam masih menyelimuti mereka ketika api kecil tinggal bara. Keheningan terasa lebih dalam, namun tidak sepenuhnya sunyi. Ada gerak halus di dalam dada masing-masing. Setelah memahami bahwa nafas tidak untuk dikendalikan, muncul satu kecenderungan lain yang tak kalah halus. Keinginan untuk cepat tenang, bukan menguasai nafas, tetapi menargetkan hasil dari kesadaran itu sendiri. Semar memecah diam dengan suara rendah. Ia mengatakan bahwa banyak orang tidak lagi memerintah napas, namun diam-diam menuntutnya. Mereka duduk dengan harapan, berharap damai, berharap ringan, berharap pikiran berhenti. Harapan itu terlihat baik, namun di sanalah ketegangan baru mulai tumbuh. Petruk mengangguk pelan. Ia menyadari bahwa beberapa saat lalu ia menunggu rasa tertentu. Ia duduk, bernafas, lalu bertanya dalam hati, kapan tenangnya datang? Saat tidak datang, muncul kecewa kecil yang sulit ia akui. Dadanya terasa sedikit sesak, bukan karena napas, tetapi karena menunggu hasil. Semar menjelaskan bahwa target ketenangan membuat perhatian tidak lagi jujur. Nafas tidak lagi ditemani, melainkan dinilai. Jika terasa ringan dianggap berhasil, jika terasa berat dianggap gagal. Dari penilaian itulah tubuh kembali menegang. Kesadaran berubah menjadi ujian. Gareng merasakan hal yang sama. Saat ia berharap pikirannya diam, justru pikiran terasa semakin ramai. Ia menyadari paradoks itu. Semakin ia mengejar tenang, semakin tenang menjauh. Nafasnya ikut terpengaruh, menjadi kaku, seperti menahan sesuatu yang ingin segera berakhir. Nafas tidak bekerja di bawah tuntutan, kata Semar pelan. Ia mengalir saat tidak dinilai. Bagong bertanya dengan nada bingung. Jika tidak boleh mengendalikan dan tidak boleh menargetkan, lalu bagaimana caranya menjalani kesadaran? Semar tersenyum kecil. Ia menjawab bahwa kesadaran bukan cara untuk mendapatkan keadaan tertentu. Ia adalah cara untuk tidak meninggalkan diri sendiri saat keadaan apapun muncul. Ia menambahkan bahwa ketenangan sejati tidak datang sebagai hadiah. Ia muncul sebagai efek samping dari kehadiran yang jujur. Ketika manusia berhenti menunggu, tubuh merasa aman. Dan saat tubuh merasa aman, nafas menemukan kelapangannya sendiri. Semar mengajak mereka kembali duduk tanpa tujuan, tidak untuk tenang, tidak untuk damai. Andya, Adhir, nafas masuk disadari, nafas keluar disadari. Jika gelisah muncul, disadari. Jika pikiran berlari, disadari. Tidak ada yang perlu diperbaiki. Dalam beberapa saat, Petruk merasakan dadanya tidak lagi ditekan oleh pertanyaan. Gareng merasa pikirannya masih bergerak, namun tidak mendominasi. Bagong merasakan kelelahan yang tidak menguras, seperti tubuh yang akhirnya diizinkan berhenti menuntut. Semar berkata bahwa banyak orang berhenti di tahap ini karena mengira kesadaran tidak bekerja. Padahal yang terjadi adalah pelepasan tuntutan. Tanpa tuntutan, tidak ada drama. Tanpa drama, tidak ada sensasi. Dan tanpa sensasi, ego merasa tidak mendapatkan apa-apa. Namun justru disitulah letak kedalaman. Nafas yang tidak dituntut menjadi jujur. Tubuh yang tidak dinilai menjadi lunak. Kesadaran yang tidak ditargetkan menjadi rumah. Malam semakin larut. Bara api padam perlahan. Tidak ada perasaan menang, tidak ada perasaan kalah. Hanya ada rasa cukup yang sederhana. Mereka mulai memahami bahwa mengejar tenang adalah cara lain untuk menolak apa yang ada. Dan di dalam pemahaman itu muncul kelegaan kecil bahwa hidup tidak perlu dikejar untuk menjadi tenang. Cukup dihadiri, satu nafas demi satu nafas. Malam mulai beranjak menuju sunyi yang lebih dalam. Api telah padam, menyisakan abu yang hangat. Dalam keheningan itu muncul satu kecenderungan lain yang nyaris tidak terasa. Bukan keinginan mengendalikan, bukan pula menuntut hasil, melainkan dorongan halus untuk membandingkan pengalaman diri dengan cerita orang lain. Perasaan sendiri dengan bayangan tentang bagaimana seharusnya kesadaran itu terasa. Semar memandang mereka dengan tenang. Ia berkata bahwa setelah manusia berhenti menuntut napas, sering muncul kebiasaan lama yang menyamar. Mendengar kisah orang lain yang tampak damai, lalu bertanya dalam hati mengapa dirinya tidak merasakan hal yang sama. Dari situlah benih keraguan mulai tumbuh. Petruk menyadari dorongan itu. Ia teringat cerita-cerita tentang ketenangan yang sempurna,
tentang pikiran yang benar-benar diam, tentang rasa ringan yang konon menetap lama. Saat ia tidak merasakannya, muncul bisik kecil. Mungkin ia kurang sungguh-sungguh. Mungkin ia salah jalan. Gareng juga merasakannya. Ia sempat berpikir bahwa kesadaran seharusnya membuat hidup terasa lebih rapi, lebih terkendali. Saat kenyataan tidak sesuai harapan, ia merasa tertinggal. Nafasnya ikut berubah. Bukan karena berat, tetapi karena kecewa yang halus. Semar menjelaskan bahwa setiap napas memiliki ceritanya sendiri. Setiap tubuh menyimpan pengalaman yang berbeda. Membandingkan hanya akan menjauhkan manusia dari apa yang sedang ia jalani. Nafas tidak pernah dimaksudkan untuk diseragamkan. Ia adalah bahasa yang sangat pribadi. Ketenangan orang lain bukan ukuran untuk perjalananmu, ujar Semar pelan. Bagong bertanya dengan jujur. Jika tidak membandingkan, bagaimana tahu bahwa ia berada di jalan yang benar? Semar tersenyum kecil. Ia mengatakan bahwa kesadaran bukan perlombaan. Tidak ada garis finish. Tidak ada standar. Selama manusia jujur pada apa yang dirasakan, ia sedang berada di jalannya sendiri. Semar lalu menyentuh jebakan lain yang lebih halus. Perasaan sudah tahu. Setelah beberapa kali menyadari napas, manusia mulai merasa paham. Latihan terasa familiar. Kesadaran berubah menjadi kebiasaan. Nafas kembali berjalan otomatis. Hanya kini dibungkus rasa tahu. Petruk terdiam. Ia menyadari bahwa beberapa saat lalu ia hampir tidak memperhatikan nafasnya. Bukan karena sibuk, tetapi karena merasa sudah mengerti. Ia duduk dengan keyakinan palsu, bukan dengan kehadiran yang segar. Semar berkata bahwa merasa tahu seringkali lebih berbahaya daripada tidak tahu sama sekali. Saat tidak tahu, manusia masih ingin mendengarkan. Saat merasa tahu, perhatian mulai longgar. Kesadaran kehilangan ketajamannya. Gareng merasakan kebenaran itu. Ia ingat betapa mudahnya manusia kembali ke kebiasaan lama setelah merasa aman. Nafas yang tadi disadari kembali menjadi latar belakang. Hidup berjalan lagi tanpa ditemani. Semar mengajak mereka kembali ke awal. Bukan untuk mengulang, tetapi untuk menyegarkan. Duduk seperti pertama kali. Nafas masuk disadari seolah belum pernah disadari sebelumnya. Nafas keluar disadari tanpa ingatan tentang bagaimana seharusnya. Dalam beberapa saat, perhatian mereka kembali hidup. Tidak istimewa, namun jujur. Tidak baru, namun segar. Nafas terasa hadir kembali, bukan sebagai konsep, melainkan sebagai pengalaman langsung. Semar menutup dengan pengingat lembut. Setiap kali kamu membandingkan, kamu meninggalkan dirimu sendiri. Setiap kali kamu merasa sudah tahu, kamu berhenti hadir. Malam itu tidak membawa pencerahan besar, namun membawa kewaspadaan baru. Bahwa kesadaran perlu dirawat dengan kerendahan hati. Dan bahwa perjalanan ini tidak bergerak maju dengan menumpuk pengetahuan, melainkan dengan menjaga kehadiran tetap hidup. Pagi datang dengan cahaya yang lebih jernih. Udara terasa segar. Tidak karena sesuatu yang luar biasa, melainkan karena tidak ada lagi dorongan untuk mengejar. Setelah melewati banyak jebakan halus mengendalikan, menuntut, membandingkan, muncul satu pertanyaan yang lama berdiam di balik kesadaran mereka. Jika nafas tidak perlu diatur, tidak perlu ditargetkan, lalu bagaimana energi hidup itu sebenarnya bekerja? Semar membuka hari dengan nada yang sederhana. Ia berkata bahwa energi bukanlah sesuatu yang diciptakan. Energi sudah ada sejak nafas pertama. Yang sering hilang bukan energinya, melainkan kepekaan manusia untuk merasakannya. Nafas bukan sumber energi, melainkan pintu yang membuka kesadaran terhadap energi yang sudah berjalan. Petruk menyadari bahwa selama ini ia selalu berharap nafas memberinya sesuatu. Ketenangan, kekuatan, kejernihan. Ketika harapan itu tidak muncul, ia merasa gagal. Semar mengingatkan bahwa harapan adalah bentuk lain dari ketegangan. Selama manusia berharap, ia belum sepenuhnya hadir. Nafas yang dihadiri tanpa harapan justru membuka ruang yang lebih luas. Gareng teringat kebiasaan menilai dari sensasi. Jika tidak ada rasa hangat atau ringan, ia menganggap tidak terjadi apa-apa. Semar menjelaskan bahwa energi sejati sering tidak dramatis. Ia hadir sebagai kejernihan, sebagai kesederhanaan, sebagai kemampuan untuk tetap tenang di tengah hal biasa. Energi bekerja paling jujur saat manusia berhenti berusaha menjadi istimewa. Bagong bertanya dengan polos. Jika tanpa mantra, tanpa hitungan, tanpa aturan, lalu bagaimana memulainya? Semar menjawab bahwa langkah pertama adalah kejujuran.
Duduk apa adanya, jangan berpura-pura tenang, jangan menolak gelisah. Nafas masuk dalam keadaan jujur, nafas keluar dalam keadaan jujur. Tidak ada peran yang harus dimainkan. Semar menekankan bahwa menghidupkan energi nafas bukan berarti mengubah ritmenya. Yang diubah adalah cara manusia hadir di dalamnya. Nafas yang sama bisa terasa berat atau lapang, tergantung perhatian yang menyertainya. Saat perhatian penuh, nafas menjadi lapang. Saat perhatian terpecah, nafas menyempit. Ia mengajak mereka mendengarkan tubuh, bukan untuk mengoreksi, tetapi untuk memahami. Bahu yang tegang, rahang yang mengeras, dada yang tertahan, semua itu berbicara lewat nafas. Ketika bagian-bagian itu disadari, nafas secara alami menemukan jalannya sendiri. Energi mulai terasa saat manusia berhenti mencampuri proses alami tubuh. Dalam keheningan itu, mereka merasakan sesuatu yang berbeda, bukan sensasi besar, melainkan rasa hadir yang lebih utuh. Pikiran masih bergerak, namun tidak mendominasi. Tubuh terasa menyatu, tidak terpisah dari kesadaran. Nafas menjadi pengikat yang lembut, bukan alat yang ditarik-tarik. Semar berkata bahwa inilah yang dimaksud energi tanpa mantra. Tidak ada kata khusus, tidak ada suara tertentu, tidak ada simbol yang harus dibayangkan. Yang ada hanyalah kesediaan untuk bersama dengan nafas. Apapun yang dirasakan, energi bekerja saat manusia berhenti menuntut hasil. Ia juga mengingatkan bahaya yang halus. Banyak orang tergoda menceritakan pengalaman ini sebagai sesuatu yang istimewa, padahal semakin dibesar-besarkan, semakin menjauh dari esensinya. Energi napas bekerja paling kuat saat ia tidak dijadikan identitas atau kebanggaan. Petruk merasakan ketenangan yang datang dari pelepasan, bukan dari usaha. Gareng merasa pikirannya lebih jernih. Bagong merasakan tubuhnya lebih ringan, meski tidak ada perubahan besar yang bisa ia jelaskan. Semar tersenyum, mengetahui bahwa perubahan sejati jarang datang dengan tanda yang mencolok. Menjelang siang, Semar menutup dengan kalimat sederhana. Nafas yang jujur lebih kuat daripada kata-kata yang panjang. Mereka duduk dalam diam yang tidak mencari apa-apa. Dan di sanalah energi bekerja, bukan sebagai sensasi, melainkan sebagai kehadiran yang menetap dan siap dibawa ke kehidupan yang bergerak. Pagi itu tidak lagi dimulai dengan keheningan panjang. Dunia bergerak seperti biasa. Ada suara langkah, percakapan singkat, dan pekerjaan yang menunggu untuk diselesaikan. Setelah hari-hari duduk dalam diam dan mendengarkan nafas, kini perhatian mereka dihadapkan pada kenyataan yang berbeda. Kesadaran yang terasa utuh saat sunyi harus dibawa ke tengah hidup yang bergerak. Semar membuka hari dengan pengingat pelan. Ia mengatakan bahwa banyak orang mengira kesadaran hanya bisa tumbuh di tempat sepi. Padahal ujian sesungguhnya justru muncul ketika hidup kembali ramai. Nafas yang disadari saat duduk diam akan menunjukkan nilainya saat manusia berdiri, berbicara, dan mengambil keputusan. Petruk merasakannya lebih dulu. Saat menghadapi hal kecil yang biasanya membuatnya bereaksi cepat, ia merasakan jeda yang tidak pernah ia sadari sebelumnya. Nafas masuk, nafas keluar. Ada ruang kecil sebelum kata-kata keluar. Dari ruang itulah ia memilih untuk tidak tergesa, bukan karena ia menahan diri, tetapi karena ia hadir. Gareng juga mengalami hal serupa. Ketika muncul rasa jengkel, tubuhnya memberi tanda lewat napas yang menegang. Kali ini ia tidak langsung mengikuti dorongan itu. Ia berhenti sejenak. Nafas disadari. Ketegangan tidak langsung hilang, tetapi tidak lagi menguasai. Ia menyadari bahwa kesadaran tidak menghapus emosi, namun mencegahnya berubah menjadi tindakan yang disesali. Bagong merasakan perubahan yang paling sederhana, namun terasa nyata. Saat tubuhnya lelah, ia berhenti tanpa rasa bersalah. Dulu ia sering memaksa diri agar terlihat kuat. Kini nafasnya mengingatkan bahwa berhenti juga bagian dari hidup. Nafas keluar membawa pelepasan kecil yang membuat langkah berikutnya terasa lebih ringan. Semar menjelaskan bahwa inilah fungsi nafas sebagai guru kehidupan. Ia tidak mengajar dengan ceramah panjang. Ia berbicara lewat sensasi halus yang sering diabaikan. Saat manusia mau mendengarkan, nafas memberitahu kapan harus melangkah dan kapan harus berhenti, kapan harus berbicara, dan kapan cukup diam. Ia mengingatkan bahwa hidup tidak akan pernah sepenuhnya tenang, akan selalu ada kehilangan, kesalahpahaman, dan ketidakpastian. Nafas tidak datang untuk menghapus semua itu. Nafas hadir agar manusia tidak tenggelam di dalamnya. Kesadaran bukan tentang menghindari masalah, melainkan tentang tetap hadir
Saat masalah datang, Gareng bertanya, bagaimana menjaga kesadaran ini agar tidak hilang? Semar menjawab bahwa kesadaran memang tidak bisa disimpan. Ia hanya bisa dihidupkan kembali. Setiap kali lupa, manusia cukup kembali ke nafas. Tidak perlu menyesali lupa, karena lupa adalah bagian dari menjadi manusia. Petruk memahami bahwa latihan sejati bukan soal berapa lama duduk diam, tetapi seberapa sering kembali sadar di tengah aktivitas. Saat berjalan, ia bernafas. Saat berbicara, ia bernafas. Saat marah, ia bernafas. Nafas menjadi jembatan yang menghubungkan setiap momen tanpa harus menghentikan hidup. Bagong merasa lega mendengar bahwa tidak ada tuntutan untuk selalu sadar. Semar menegaskan bahwa nafas tidak menuntut kesempurnaan, ia hanya mengajak kejujuran. Nafas hadir apa adanya, dan manusia diminta menemani, bukan menghakimi. Hari itu berjalan seperti hari-hari lainnya, namun di balik kesibukan yang sama, ada cara baru dalam menjalaninya. Kesadaran tidak lagi terpisah dari hidup, tetapi menyatu di dalamnya. Mereka mulai memahami bahwa nafas yang disadari di tengah keramaian adalah bentuk kebijaksanaan yang paling nyata. Dan di sanalah mereka melihat bahwa perjalanan ini tidak menjauhkan mereka dari dunia, justru mendekatkan mereka pada hidup yang sedang berlangsung. Satu nafas demi satu nafas, siang bergeser perlahan, membawa ritme yang lebih padat. Langkah-langkah bertambah cepat, percakapan saling bersilangan, dan perhatian mudah terpecah. Di tengah pergerakan itu, Semar mengingatkan dengan suara yang tetap rendah bahwa kesadaran bukanlah sesuatu yang harus dijaga dengan ketegangan. Ia tidak perlu dipertahankan dengan gigi terkatup. Ia hanya perlu diingat, lalu dibiarkan hidup. Petruk merasakan kebenaran itu saat sebuah peristiwa kecil memancing reaksinya. Ada kata yang tidak sesuai harapan, ada nada yang menyentuh egonya. Dulu, ia akan langsung membalas. Kini, ada jeda yang muncul dengan sendirinya. Nafas masuk, nafas keluar. Bukan untuk menenangkan diri, tetapi untuk memastikan ia tidak pergi dari momen itu. Di jeda itulah, ia menemukan pilihan. Gareng menghadapi hari dengan cara yang berbeda. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, dadanya menegang. Tanda itu kini terasa jelas. Ia tidak memaksa ketegangan pergi. Ia mengakuinya. Nafas menjadi pegangan yang mengingatkan bahwa emosi boleh hadir tanpa harus menguasai. Dari sana, tindakannya menjadi lebih lembut, meski keadaan tetap sama. Bagong merasakan manfaat yang lebih membumi. Saat lelah datang lebih cepat dari yang ia kira, ia berhenti, tidak lagi memarahi diri sendiri karena merasa kurang. Nafas mengajarinya satu hal sederhana. Berhenti bukan kegagalan. Berhenti adalah bagian dari bergerak. Ia kembali melangkah dengan beban yang lebih ringan. Semar menjelaskan bahwa banyak orang menggantungkan ketenangan pada keadaan luar, pada hasil yang diharapkan, pada orang lain yang diinginkan berubah. Selama pegangan berada di luar diri, ketenangan akan rapuh. Nafas adalah satu-satunya pegangan yang selalu ikut kemanapun manusia pergi. Ia tidak perlu dicari, ia tidak bisa ditinggalkan. Ia menambahkan bahwa pegangan ini bukan untuk menghindari rasa sakit. Kehilangan tetap terasa, kekecewaan tetap datang. Nafas tidak menutup luka. Nafas memberi ruang agar luka tidak menelan seluruh diri. Dengan nafas, manusia bisa tetap hadir tanpa tenggelam. Petruk bertanya dalam hati, bagaimana menjaga agar kesadaran ini tidak menghilang? Semar menjawab bahwa kesadaran tidak disimpan seperti barang berharga. Ia dihidupkan kembali berulang kali. Setiap lupa adalah undangan untuk kembali. Tanpa drama, tanpa menyalahkan diri. Gareng memahami bahwa kembali tidak harus lama. Satu tarikan napas yang disadari sudah cukup untuk menancapkan kaki di tanah. Dari sana, langkah berikutnya menjadi lebih jelas. Bukan karena hidup tiba-tiba mudah, tetapi karena ia tidak lagi berlari sendirian. Bagong merasakan ketenangan yang tidak mencolok. Tidak ada perasaan menang, tidak ada keyakinan telah sampai. Hanya rasa cukup yang menyertai kegiatan sehari-hari. Nafas menjadi pengingat setia yang muncul saat ia mulai terseret terlalu jauh. Semar menutup pengingatnya dengan lembut. Pegangan sejati tidak membuat manusia kebal. Pegangan sejati membuat manusia tetap tinggal di dalam hidup. Nafas hadir bukan untuk menyelesaikan segalanya, tetapi untuk menemani apapun yang sedang terjadi. Hari terus bergerak, dunia tetap ramai. Namun, di tengah keramaian itu, mereka membawa satu hal yang tidak mudah goyah. Bukan teknik, bukan target, melainkan kesediaan untuk kembali
satu nafas demi satu nafas. Dan di sanalah pegangan itu bekerja diam, setia, dan selalu tersedia. Menjelang sore, cahaya matahari jatuh miring dan lembut. Tidak ada peristiwa besar yang menandai hari itu. Justru dari ketiadaan itulah sebuah pemahaman pelen-pelen mengendap. Setelah membawa kesadaran ke tengah keramaian, Petruk, Gareng, dan Bagong mulai melihat satu kebiasaan lama yang sering kembali diam-diam. Menunggu keadaan ideal sebelum merasa boleh bernafas lega. Semar memulai dengan kalimat sederhana. Ia berkata bahwa banyak orang hidup seperti menahan napas. Mereka menunggu masalah selesai, menunggu keadaan membaik, menunggu diri mereka menjadi lebih kuat, baru merasa pantas untuk tenang. Tanpa disadari, hidup sudah berjalan jauh, sementara nafas tidak pernah benar-benar dilepaskan. Petruk merasakan kalimat itu tepat mengenai dirinya. Ia sering berkata dalam hati, nanti saja, nanti jika pekerjaan beres, nanti jika keadaan aman, nanti jika dirinya sudah siap. Namun penantian itu tidak pernah berakhir. Setiap selesai satu hal, muncul hal lain yang harus dibereskan. Nafasnya pun ikut menunggu, tertahan di antara harapan dan kecemasan. Gareng melihat pola yang sama. Ia sering menuntut dirinya untuk lebih baik sebelum mengizinkan diri beristirahat. Lebih sabar, lebih kuat, lebih benar. Saat tidak mencapai standar itu, ia merasa gagal. Nafasnya menjadi berat karena ia hidup dengan syarat-syarat yang tidak pernah selesai. Bagong menyadari bahwa ia sering menunda hadir. Ia berkata pada dirinya sendiri, nanti kalau hidup tidak seruat ini. Padahal hidup memang sering seruat itu. Nafasnya seperti selalu berada di ujung, menunggu izin untuk mengalir dengan lapang. Semar menjelaskan bahwa kesadaran tidak meminta hidup menjadi rapi. Ia tidak menunggu keadaan ideal. Kesadaran dimulai sekarang. Di tengah ketidaksempurnaan, nafas tidak pernah menunggu hidup tenang untuk datang. Ia datang apa adanya. Di tengah kekacauan sekalipun, kehadiran tidak membutuhkan syarat, kata Semar pelan. Ia hanya membutuhkan kejujuran. Ia menambahkan bahwa banyak orang salah paham tentang kebijaksanaan. Mereka mengira kebijaksanaan membuat hidup terasa istimewa. Padahal kebijaksanaan sering membuat hal-hal biasa terasa cukup. Makan menjadi sekadar makan. Berjalan menjadi sekadar berjalan. Bernafas menjadi sekadar bernafas. Tanpa tuntutan untuk terasa luar biasa. Petruk merasakan kelegaan saat menyadari bahwa ia tidak perlu menunggu versi terbaik dirinya untuk hadir. Ia bisa hadir sebagai dirinya yang sekarang. Dengan kebingungan, dengan ragu, dengan lelah, nafas tidak memilih-milih. Ia tetap datang. Gareng belajar bahwa tidak semua perasaan perlu diselesaikan. Ada perasaan yang cukup ditemani sampai berlalu. Nafas memberi ruang agar perasaan itu tidak ditekan dan tidak pula dikejar untuk dihilangkan. Bagong merasakan sesuatu yang sederhana namun dalam. Ia tidak perlu menjadi siapa-siapa untuk bernafas dengan sadar. Ia tidak perlu membuktikan apa-apa. Nafas tidak menuntut prestasi. Ia hanya mengajak hadir. Semar mengingatkan bahwa kesadaran bukan pelarian dari kenyataan. Ia justru mengajak masuk sepenuhnya ke dalam hidup yang sedang terjadi. Luka tetap ada, kehilangan tetap terasa. Nafas tidak menghapusnya. Nafas mencegah manusia meninggalkan dirinya sendiri saat semua itu datang. Sore itu berlalu tanpa kesimpulan besar. Namun satu pemahaman menetap. Hidup tidak perlu sempurna untuk disadari, tidak perlu tenang untuk dihadiri, tidak perlu rapi untuk dijalani dengan jujur. Nafas mengajarkan satu hal yang sering dilupakan manusia, bahwa hadir sekarang lebih berharga daripada menunggu nanti. Dan di dalam kehadiran itulah, hidup apa adanya akhirnya mendapat ruang untuk benar-benar dijalani. Malam datang tanpa pengumuman, tidak ada tanda kemenangan. Tidak ada perasaan telah sampai di suatu puncak. Langit menggelap seperti biasa, dan dunia tetap berjalan dengan ritmenya sendiri. Namun bagi Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong, ada satu hal yang kini terasa berbeda. Bukan karena hidup berubah, melainkan karena cara mereka tinggal di dalam hidup itu sendiri. Mereka duduk bersama tanpa banyak kata. Tidak ada lagi dorongan untuk bertanya. Tidak ada kebutuhan untuk memahami lebih jauh. Nafas masuk dan keluar seperti sejak awal perjalanan ini dimulai. Namun kali ini, nafas tidak terasa asing. Ia terasa seperti rumah yang selalu ada, meski selama ini jarang disadari. Semar memecah diam dengan suara yang hampir seperti bisikan. Ia mengatakan bahwa banyak orang mengira perjalanan batin adalah tentang menambahkan sesuatu ke dalam diri. Ilmu baru,
cara baru, pemahaman baru. Padahal seringkali perjalanan sejati justru tentang melepaskan dorongan untuk menguasai, melepaskan keinginan untuk menjadi lebih dari apa adanya. Petruk merenungkan semua yang telah ia lalui. Ia menyadari bahwa dirinya tidak berubah menjadi sosok yang luar biasa. Ia masih bisa gelisah, masih bisa ragu, masih bisa lelah. Namun kini, ia tidak lagi tenggelam sepenuhnya di dalam semua itu. Ada jarak yang lembut. Nafas selalu ada sebagai penanda bahwa ia masih di sini. Gareng merasakan hal serupa. Ia tidak lagi sibuk menyelesaikan semua perasaan. Ia membiarkan banyak hal datang dan pergi. Napas mengajarinya bahwa tidak semua yang hadir perlu ditanggapi. Ada yang cukup disadari, lalu dilepas bersama hembusan yang sederhana. Bagong merasakan perubahan yang paling membumi. Ia tidak lagi terlalu keras pada dirinya sendiri. Saat lelah, ia berhenti. Saat kecewa, ia tidak buru-buru mengusirnya. Nafas menjadi pengingat bahwa menjadi manusia biasa bukanlah kegagalan. Justru di sanalah kejujuran hidup dimulai. Semar berkata bahwa inilah akhir dari perjalanan ini, sekaligus awal dari kehidupan yang dijalani dengan cara baru. Nafas tidak pernah dimaksudkan untuk dipahami sepenuhnya. Ia tidak bisa dimiliki, tidak bisa disimpan. Ia hanya bisa disadari. Satu saat demi satu saat, ia mengingatkan bahwa kesadaran bukan sesuatu yang menetap selamanya. Akan ada hari-hari ketika manusia lupa, terseret oleh emosi, tenggelam dalam pikiran. Itu bukan kesalahan, itu bagian dari hidup. Yang penting bukan tidak pernah lupa, tetapi selalu tahu kemana harus kembali. Nafas, kata Semar pelan, adalah tempat semua perjalanan kembali. Keempatnya terdiam. Tidak ada rasa ingin mengakhiri atau memperpanjang momen itu. Tidak ada dorongan untuk menamai apa yang mereka rasakan. Nafas masuk, nafas keluar. Di antara keduanya, ada kehadiran yang sederhana namun utuh. Semar menambahkan satu hal terakhir. Banyak orang mencari kebijaksanaan untuk menjadi lebih hebat. Padahal kebijaksanaan sejati membuat manusia lebih rendah hati, lebih lembut, lebih jujur pada batasnya sendiri. Nafas mengajarkan itu tanpa kata-kata. Malam semakin larut. Tidak ada yang berubah di luar, namun di dalam diri mereka ada kebiasaan kecil yang kini menetap. Kebiasaan untuk berhenti sejenak, kebiasaan untuk tidak langsung bereaksi, kebiasaan untuk kembali ke nafas sebelum melangkah. Perjalanan ini tidak berakhir dengan sorak, tidak dengan perasaan telah menguasai sesuatu, justru berakhir dengan kesadaran bahwa tidak ada yang perlu dikuasai. Hidup tidak menunggu manusia menjadi sempurna. Hidup hanya menunggu manusia hadir, dan kehadiran itu selalu dimulai dari satu hal yang paling sederhana. Nafas yang masuk, nafas yang keluar. Kesadaran yang tinggal di antaranya. Jika setelah mendengar kisah ini seseorang berhenti sejenak, lalu bernafas sedikit lebih pelan dan lebih sadar, maka perjalanan ini telah sampai ke tujuannya. Tidak lebih, tidak kurang. Karena pada akhirnya semua jalan kembali ke tempat yang sama, ke napas yang tidak pernah pergi dan selalu menunggu untuk disadari kembali.